Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 9 semester ganjil tahun 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah kalian sehat semuanya. Dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir. Mari kita awali, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah khiyar dalam jual beli. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang jual beli. Hari ini kita berbicara khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar? Khiyar menurut bahasa, khiyar itu artinya memilih atau menyisihkan dan menyaring. Sedangkan secara umum, khiyar adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Sedang menurut istilah fikih, khiyar artinya adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih atau dua hal yang disukainya, meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Nah, itulah khiyar. Jadi khiyar tadi adalah hak pilih antara pihak penjual dan pihak pembeli dalam proses jual beli atau perjanjian dalam bentuk usaha. Kemudian hukum khiyar. Hukum khiyar menurut agama Islam atau hukum Islam membolehkan hak khiyar agar tidak ada penyesalan dalam proses jual beli. Nah, jadi dalam agama Islam khiyar itu dibolehkan atau dibenarkan dalam proses jual beli. Kenapa? Karena supaya tidak ada terjadi di belakang hari sesuatu yang tidak diinginkan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Baik siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Yang ketiga atau bagian C-nya adalah macam-macam khiyar. Khiyar dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah khiyar majelis atau disebut dengan hak pilih di lokasi transaksi. Nah, khiyar majelis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majelis atau tempat transaksi tersebut, maka hilanglah hak khiyar tersebut. Nah, jadi ya, yang namanya khiyar majelis adalah hak penjual dan pembeli untuk melakukan akad jual beli selama mereka belum berpisah dari tempat akad. Dan apabila mereka berpisah, maka khiyar majelis ini tidak berlaku lagi. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua, khiyar syarat atau hak pilih berdasarkan persyaratan. Nah, khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan pada saat akad jual beli. Maka pembeli atau penjual dapat memilih atau meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli dengan batasan waktu yang ditentukan.
setelah yang ditentukan. Nah, jadi yang namanya khiyar syarat ini adalah merupakan batas yang ditentukan atau waktu yang ditentukan baik pihak penjual maupun pihak pembeli dalam proses transaksi jual beli, apakah diteruskan atau dibatalkan. Kalau bahasa kitanya, kalau tidak pas apa yang kita beli bisa dikembalikan dengan diganti barang yang lain atau diganti dengan barang yang serupa yang sama selama batas waktu yang ditentukan itu tidak habis. Itulah yang namanya khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini sering disebut dengan garansi atau jaminan. Nah, masalah ini Rasulullah pernah bersabda, anta bil khiyari fi kulli sil'ati ibta'taha salasa layalin. Artinya, engkau boleh khiyar pada setiap barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Jadi, ya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini, ya khiyar itu boleh, ya syarat itu boleh selama batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lama 3 hari 3 malam. Kalau sudah lewat waktu yang ditentukan, maka khiyar syarat ini akan jatuh atau tidak berlaku lagi. Kemudian yang ketiga, khiyar aib atau khiyar cacat. Nah, apa itu khiyar aib? Yaitu adalah hak untuk memilih antara membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan kecacatan aib pada barang yang diperjualbelikan. Jadi ketika kita akad, ya waktu itu penjual tidak mengatakan barang ini ada cacat, kemudian juga pembelinya tidak mengetahui ya akan kecacatan tersebut, namun setelah transaksi ya kemudian barang dibawa pulang, ternyata setelah di rumah kedapatan barang ini cacat, maka ini boleh dibicarakan kembali atau ditukar kembali dengan barang yang utuh atau barang yang tidak cacat, asalkan memang betul-betul cacatnya barang tersebut dari pihak penjual, nah bukan dari pihak pembeli. Nah, kenapa? Karena bisa juga si penjual ini ya mereka dengan cara manipulasi barang yang cacat barang tadi dipoles agar tidak terlihat cacatnya, atau sengaja dengan membiarkan. Nah, kalau orang tidak mengembalikan dia untung, atau kalau dia orang mengembalikan dia akan ganti dengan barang yang lain. Dalam proses jual beli hal semacam ini tidak dibolehkan. Makanya di dalam jual beli harus ada pihak, ya harus kedua belah pihak ada kejujuran, katakan yang sebenarnya. Nah, mengenai khiyar aib ini Rasulullah SAW pernah bersabda, dari mana? Dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman apa aqama indahu ma sya'allahu an yuqima summa wajada bihi aiban fahasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwasanya seseorang laki-laki telah membeli seorang budak tersebut tinggal beberapa lama dengan dia, ternyata budak tersebut cacat. Kemudian hal itu diadukan kepada pihak atau kehadapan Rasulullah SAW. Putusan beliau, budak tersebut dikembalikan kepada penjual. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi di zaman Rasulullah pernah terjadi
yang mana jual beli budak, yang mana budak tersebut ada cacat, maka ya disampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dikembalikanlah budak tadi ya kepada yang menjual budaknya, dengan tujuan ya kalau diganti dengan yang baik boleh, atau membatalkan proses jual belinya juga boleh, dengan catatan ya budaknya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Atau sama juga gitu dengan jual beli barang, kalau barangnya tidak pas tidak sesuai dengan apa yang kita pesan ya, maka kita boleh membatalkan proses jual beli yang semacam itu. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan yang keempat, itu bagian D-nya, manfaat khiyar. Nah, jadi khiyar itu sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama ya, dengan adanya khiyar dapat mempertegas adanya akad yang terdapat dalam jual beli. Nah, jadi dengan khiyar tadi ya pihak penjual dan pihak pembeli bisa mempertegas akad agar tidak terjadi lagi di belakang atau di kemudian hari ya berselisih ya kata atau ya ketidakcocokan barang. Makanya ya dibolehkan dalam agama Islam. Yang kedua, membuat kenyamanan akan muncul kepuasan. Jadi dengan khiyar tadi akan menimbulkan kenyamanan ya, kepuasan kedua belah pihak ya, baik penjual maupun pembeli. Nah, sehingga ya ketika yang menjual juga ada merasa kepuasan, yang membeli juga merasa kepuasan karena tidak ada ya yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga ya, manfaat khiyar adalah dengan adanya khiyar maka adanya penipuan dalam transaksi akan terhindarkan. Jadi dengan khiyar tadi maka transaksi ya akan terhindar daripada ya kebohongan atau penipuan dalam transaksi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, masing-masing antara penjual dan pembeli dapat secara jujur dan transparan dalam proses jual beli. Nah, jadi ya yang keempat, masing-masing antara penjual dan pembeli dapat secara jujur dan transparan dalam proses transaksi, tidak ada yang ditutupi. Kemudian yang paling terakhir atau yang kelima ya, manfaat khiyar tersebut adalah menghindarkan adanya perselisihan dalam jual beli. Nah, jadi dengan adanya khiyar ini, baik ada khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar aib, sehingga itu menghindarkan ya ada perselisihan di dua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Siswa sekalian berbahagia, demikianlah yang materi pembelajaran kita dalam pertemuan tentang khiyar, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau mempraktikkan dalam proses penjual dan pembeli atau dalam proses jual beli. Demikian Bapak akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.